Dan sepertinya suamiku juga mulai tergoda oleh Sofia. Mungkin cinta lamanya bersemi kembali, di mana saat masih SMP, suamiku begitu tergoda dengan pesona dan kecantikan wajah Sofia. Namun saat itu cintanya tak terbalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Tias di Semarang, Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Tias. Saat ini aku tinggal di kota Semarang, Jawa Tengah. Suamiku bekerja sebagai polisi di sebuah polsek di kota Semarang. Sementara aku sendiri berwira swasta menjadi supplier hasil pertanian ke beberapa toko di ibu kota. Diary, perekonomian kami bisa dikatakan cukup mapan. Dalam arti kami tidak terlalu kaya, tapi lebih dari cukup untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kehidupan keluarga kami juga harmonis dengan dua putri kami yang sudah beranjak dewasa. Diary, hingga suatu ketika suamiku mendapat chat dari teman SMP-nya yang katanya akan mengadakan reuni akbar. Untuk memudahkan komunikasi, mereka membentuk sebuah grup WA SMP dan nomor suamiku terdaftar dalam grup tersebut. Awalnya aku tidak ambil pusing soal grup WA SMP suamiku tersebut. Toh itu juga sebagai ajang silaturahmi. Namun akhir-akhir ini suamiku sering menyendiri dan sibuk dengan HP-nya. Aku coba tanyakan ke dia dan dia bilang hanya sedang chat di grup WA SMP-nya. Tapi aku tidak begitu saja percaya dengan penjelasan suamiku, karena sikapnya akhir-akhir ini juga agak berbeda. Diary, sore itu saat suamiku sedang membersihkan sangkar burung peliharaannya, aku nekat membuka HP-nya yang diletakkan di atas meja ruang tengah. Aku curiga ada sesuatu yang disembunyikan suamiku dariku. Dan dugaanku ternyata benar. Ada cukup banyak chat dari kontak bernama Sofia SMP. Tapi aku perhatikan nomor tersebut sering melakukan chat semenjak nomor suamiku terdaftar dalam grup WA SMP-nya. Karena sebelum nomor suamiku tergabung dalam grup WA SMP, seingatku tidak ada kontak yang bernama Sofia SMP. Kemungkinan kontak nomor Sofia itu didapat setelah suamiku bergabung dalam grup WA SMP. Sepertinya antara suamiku dan Sofia saling menyimpan nomor masing-masing. Dan kalau aku perhatikan, foto profil nomor tersebut adalah seorang wanita muda
yang wajahnya seperti tidak asing bagiku. Ya, benar. Ternyata dia adalah Sofia, teman SMP suamiku. Yang menurut cerita suamiku, dulu Sofia adalah cewek idola di SMP-nya. Banyak cowok-cowok SMP-nya yang naksir Sofia, termasuk suamiku. Diary, sebagai catatan, meski aku tidak sekolah di SMP yang sama dengan suamiku, namun aku cukup banyak kenal teman-teman SMP suamiku, baik teman laki-laki maupun teman perempuan. Sebenarnya antara suamiku dan Sofia sudah lama tidak ada saling komunikasi karena mereka tidak memiliki nomor masing-masing. Namun setelah bergabung dalam grup WA SMP, mereka bisa saling tahu nomor mereka masing-masing dan menyimpannya. Diary, dan yang bikin aku gerah adalah isi chatnya Sofia yang selalu menanyakan kabar suamiku. Dari bahasanya terkesan kalau Sofia berusaha mencari perhatian suamiku. Dan sepertinya suamiku juga mulai tergoda oleh Sofia. Mungkin cinta lamanya bersemi kembali, di mana saat masih SMP, suamiku begitu tergoda dengan pesona dan kecantikan wajah Sofia. Namun saat itu cintanya tak terbalas. Mungkin saat masih SMP dulu, kondisi suamiku tidak seperti sekarang ini. Dulu suamiku secara fisik dekil, kurus, dan mungkin tidak menarik. Berbeda dengan saat ini, suamiku sudah sukses menjadi seorang polisi dan terlihat gagah karena tubuhnya sudah terbentuk saat pendidikan. Dan dari segi ekonomi, kami juga sudah mapan. Mungkin itu yang membuat Sofia tertarik pada suamiku, sehingga sekarang dia mencoba menarik perhatian suamiku. Diary, perlu diketahui, status Sofia saat ini adalah janda cerai hidup dengan 3 orang anak. Info yang aku dengar dari salah satu teman SMP suamiku yang juga tetangga Sofia dicerai suaminya karena ketahuan selingkuh dengan laki-laki yang masih beristri. Diary, pernah suatu ketika aku mengantarkan makan siang untuk suamiku yang sedang bertugas jaga di pos polisi. Aku memergoki Sofia berada di pos tersebut bersama suamiku. Darahku pun mendidih. Aku labrak Sofia habis-habisan dan dia pun pergi. Aku tanyakan pada suamiku apakah sebelum ini Sofia pernah datang ke pos jaga. Ternyata menurut pengakuan suamiku, Sofia beberapa kali mendatanginya di pos jaga. Padahal suamiku sering pindah pos jaga. Namun Sofia bisa tahu di mana suamiku bertugas. Sepertinya Sofia sering melihat story WA suamiku. Suamiku memang sering membuat status di mana saat itu dia bertugas. Dan parahnya lagi, saat aku dan suamiku sedang umroh di Tanah Suci, Sofia melakukan video call ke nomor suamiku. Kebetulan saat itu aku berada di sebelah suamiku. Langsung aku rebut HP suamiku. Maaf Mbak Sofia, ada perlu apa Viko suamiku? Kamu Viko suami orang kok nggak pakai hijab? Kamu juga tahu kan kalau kami sedang di Tanah Suci? Tanpa menunggu jawaban Sofia, HP langsung aku matikan. Diary, setelah pulang umroh, aku minta ketegasan pada suamiku.
Mas, kamu mau pilih Sofia atau pilih aku? Kalau kamu pilih Sofia, silahkan tinggalkan aku dan anak-anak, tanyaku. Suamiku terdiam sesaat, kemudian dia hanya menjawab, aku memilih keluargaku, Dek, dan langsung memelukku erat sambil minta maaf kepadaku. Aku pun memaafkannya dengan syarat dia mau keluar dari grup SMP-nya itu dan memblokir nomor Sofia. Dan alhamdulillah sampai detik ini sudah tidak ada gangguan lagi dari Sofia terhadap keluargaku. Semoga tetap seperti ini selamanya. Itulah sepenggal kisah dalam kehidupan keluargaku. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kejadian tersebut. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Tias di Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Tias yang sudah berbagi kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Tias atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.